Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rida Tulistawiyah dan rekan saya, Kori Aina. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas mata kuliah hitung perataan untuk tugas 5.2, di mana di sini terdapat soal dan ketahui sebuah poligon terbuka dengan 5 titik dan diketahui 4 titik koordinat, serta terdapat jarak dan juga pengamatan jarak dan juga pengamatan sudut. Dari soal ini akan dicari untuk koordinat titik U beserta ketelitiannya dengan menggunakan hitung perataan bersyarat. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, Kori Aina. Baik, terima kasih Siti Ridatul. Di sini saya akan memulai untuk menjelaskan bagaimana tahap-tahap dari perhitungan soal ini. Yang pertama diketahui untuk nilai P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3. Nilai P dan Q kita input pada jarak, ini menggunakan nilai P dan sudut menggunakan nilai Q. Yang pertama adalah diketahui dari data tersebut banyak pengukuran yang dilakukan sebanyak 5 dan banyak pengukuran yang diperlukan atau NO ini ada 2 sehingga didapatkan ukuran lebih yaitu R sama dengan N-NO yaitu 3. Untuk langkah yang pertama yaitu menyusun persamaan pengamatan. Untuk persamaan pertama dan kedua ini adalah persamaan yang dibentuk berdasarkan jarak. Yang pertama adalah jarak RU plus V1 sama dengan akar dari koordinat XU min XR kuadrat plus YU min YR kuadrat. Untuk yang kedua adalah jarak dari US plus V2 sama dengan akar dari XU min XS kuadrat plus YU min YS kuadrat. Untuk persamaan selanjutnya, persamaan 3, 4, dan 5, ini adalah persamaan yang dibentuk dari sudut. Ada θ1, θ2, θ3 di rumus berikut. θ1 plus V3 sama dengan 360 min dalam kurung 180 min arcstan XR min XQ per YR min YQ minus arcstan XU min XR min maksudnya arcstan XU min XR dibagi YU min YR. Untuk yang keempat dan kelima rumus sama, tinggal mengganti dari koordinat ini, koordinat depan XU, XR, YU, YR, dan yang di belakang pakai XS min XU per YS min YU. Untuk tahap kedua adalah menyusun persamaan koreksi, di mana bentuknya adalah V sama dengan AX min F dengan linearisasi deret Taylor. Sudah diketahui di atas tadi bahwa 2 persamaan dibentuk dari jarak dan 3 persamaan dari sudut. 2 persamaan jarak dapat dituliskan V1 sama dengan persamaan linier RU per persamaan linier XU dibagi jarak XU ditambah persamaan linier RU per persamaan linier YU dikali jarak YU min FLRU. Untuk V2 sama persamaannya, caranya sama yaitu tinggal mengubah jarak pakai jarak US dan XU dan di sini US dan YU. Untuk 3 persamaan sudut ini dapat dituliskan V3 sama dengan persamaan linier θ1 per persamaan linier XU dikali jarak SU plus persamaan linier θ1 dibagi persamaan linier YU dikali jarak YU minus VL θ1. Dan
V4 seterusnya, dan V5 seterusnya. Menyusun persamaan turunan dari sudut dan jarak. Untuk yang pertama, menyusun turunan dari jarak dahulu. VRU sama dengan X0U min X0R dibagi L0RU dikali DXU plus Y0U minus Y0R dibagi L0RU dikali DYU min FLRU. Untuk VUS menggunakan cara yang sama, tinggal diganti komponennya. Untuk selanjutnya yaitu menyusun persamaan turunan dari sudut. P theta QRU sama dengan Y0U min Y0R dibagi L0RU kuadrat plus DXU plus X0R min X0U dibagi L0RU kuadrat dikali DYU min V theta XRU. Terus selanjutnya menyusun dari persamaan sudut V theta RUS dan disusun V theta UST. Untuk tahap ketiga, dilakukan perhitungan koordinat pendekatan dari titik U. Untuk pertama yaitu rumus azimut dari alfa RQ sama dengan arkestan XQ min XR dibagi YQ min YR plus 180 derajat. Didapatkan hasil sebesar 180 derajat. Sehingga azimut dari RU ini didapatkan dari azimut RQ sebelumnya ditambah theta 1 minus 360. Sehingga hasilnya didapatkan 60 derajat. Lalu di sini dapat dihitung koordinat pendekatan dari XU0 sama dengan XR ditambah jarak RU dikali sin alfa RU. XR bernilai 100 ditambah jarak RU bernilai 200 dikali sin alfa RU yaitu sin 60 derajat. Didapatkan hasil 1173,21 FT. Untuk YU, rumusnya YR plus jarak RU dikali cos alfa RU yaitu 1000 ditambah 200 dikali cos 60 derajat. Didapatkan hasil 1100 FT. Untuk selanjutnya, langkah 4 adalah menghitung nilai jarak dan sudut pendekatan. Jarak pendekatan dengan simbol L0 dilakukan perhitungan terhadap 5 jaraknya. Yang pertama untuk jarak 0 RU sama dengan akar dari X0U dikurangi X0R kuadrat ditambah Y0U min Y0R kuadrat. Didapatkan hasil 200. Untuk L0UR didapatkan hasil 200 juga. Untuk L0US sebesar 99,8087. Untuk L0SU didapatkan sebesar 99,8087. Jika dilihat untuk RU dan UR hasilnya sama karena ini sejatinya adalah satu jarak yaitu R ke U itu sama dengan U dan ke R. Untuk selanjutnya LUS dan SU berlaku sama. Untuk selanjutnya adalah menghitung azimut. Rumus dari azimut yaitu sama dengan tan pangkat min 1 Y2 min Y1 dibagi X2 min X1. X2, Y2 adalah koordinat dari titik tujuan dan X1, Y1 adalah titik awalnya. Untuk pertama, yang perlu dihitung adalah azimut R ke Q. Rumus dari azimut R ke Q yaitu tan pangkat min 1 koordinat XR dikurangi XQ dibagi YR min YQ plus 180 derajat. Didapatkan hasil 180 derajat. Untuk selanjutnya menghitung azimut R ke U. Ini rumusnya sama. Tinggal mengganti dari komponen koordinatnya XY sesuai dengan tujuannya. Didapatkan hasil 60 derajat. Untuk azimut U ke S
Hasilnya adalah 29,92 derajat. Azimut U ke R didapatkan 240 derajat. Azimut S ke U didapatkan 209,92 derajat. Azimut S ke T hasilnya adalah 90 derajat. Untuk selanjutnya yaitu sudut pendekatan atau θ 0. Θ 01 rumusnya alfa R ke U dikurangi alfa R ke Q plus 360. Hasilnya adalah 240 derajat. Untuk θ 02 menggunakan rumus azimut U ke S dikurangi azimut U ke R plus 360. Didapatkan hasil 149,9274 derajat. Θ 03 sama dengan azimut S ke T dikurangi azimut S ke U plus 360. Hasilnya adalah 240,072 derajat. Untuk tahap kelima, yaitu menyusun matrik, akan dijelaskan oleh rekan saya Siti Rita. Baik, terima kasih Kori Aina. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap kelima yaitu menyusun matriks desain A, P, F, dan X. Pertama yaitu matriks A, di mana matriks A itu disusun dari hasil turunan parsial. Untuk dua baris pertama yaitu berupa turunan terhadap jarak, di mana baris pertama I2 merupakan turunan terhadap jarak US. Dan untuk tiga baris selanjutnya merupakan turunan terhadap sudut. Yang pertama yaitu turunan terhadap θ1, θ2, dan juga θ3. Di mana di sini dikalikan dengan rho, dengan catatan nilai rho adalah 206265. Terdapat matriks A dengan order 5 kali 2 dan disusun seperti kan hasil matriks A sebagai berikut. Selanjutnya menyusun matriks F merupakan selisih pengukuran dengan perhitungan pendekatan, di mana jarak ukur dengan jarak pendekatan, yang pertama baris pertama yaitu jarak RU dikurangi jarak L0RU, kemudian yang kedua LUS dikurangi L0US. Kemudian ada sudut dengan sudut ukur dengan sudut pendekatan. Yang pertama θ1 dikurangi θ01, θ2 dikurangi θ02, θ3 dikurangi θ03. Dan dihasilkan perhitungan matriks F dengan order 5 kali 1 seperti ini. Selanjutnya menghitung matriks bobot, di mana matriks bobot digunakan dalam metode least square untuk memberikan bobot yang sesuai pada pengamatan berdasarkan variansi observasi. Menghitung bobot, di mana untuk bobot sudut, untuk W θ sama dengan 1 per simpangan baku θ kuadrat. Untuk bobot jarak, W jarak sama dengan 1 per simpangan baku jarak kuadrat. Sehingga dibuat untuk matriks P atau matriks bobot dengan order 5 kali 5 disusun secara diagonal untuk masing-masing bobotnya. Yang pertama untuk bobot DRU, kemudian bobot terhadap US, θ1, θ2, dan juga θ3. Dihasilkan dalam perhitungan untuk matriks bobot seperti berikut. Selanjutnya untuk matriks X, di mana matriks X untuk mewakili nilai parameter yang dicari pada koordinat U dengan order 2 kali 1 yaitu DXU dan juga DYU. Dari matriks yang sudah dibuat, selanjutnya langkah ke-6 yaitu menghitung matriks X. Dengan rumus matriks X yaitu A transpose kali P kali A inverse dikali A transpose dikali P dikali F. Di mana hasil A transpose sebagai berikut. Selanjutnya A transpose dikali P kali A inverse sebagai berikut dengan order 2 kali 2. Selanjutnya ada juga rumus A transpose dikali P kali F dengan order 2 kali 1 sebagai berikut. Dan hasil dari X adalah sebagai berikut dengan matriks order 2 kali 1. Dari hitungan X dilanjutkan untuk menghitung koordinat definitif koordinat U. Dengan rumus XU sama dengan XU0 ditambah DXU, yaitu 1173,04 FT with kemudian YU sama dengan YU0 ditambah DYU sama dengan 1099,93 feet. Oh ya, sebelumnya untuk X ini yang atas mendefinisikan DXU dan yang bawah ini mendefinisikan DYU. Nah, untuk selanjutnya setelah didapatkan nilai koordinat definitifnya dihitung koreksi V. V dengan rumus AX min F. V sama dengan
Hasil dari perhitungan AX min F sebagai berikut. Terdapat order 5 kali 1, yaitu untuk yang pertama VRU, VUS, VTeta 1, VTeta 2, dan juga VTeta 3. Dari hasil ini dihitung varian bakunya. Dengan rumus simpangan baku 0 kuadrat sama dengan V transpose dikali P dikali V dibagi R. Yang pertama menghitung V transpose, yaitu dari hasil hitung koreksi ini ditranspose. Selanjutnya, P kali V didapatkan nilai simpangan baku 0 kuadratnya 3679,3932 dan simpangan baku 0-nya sama dengan 60,65800,227. Dari hasil simpangan baku ini dianggap terlalu besar, maka dilanjutkan untuk iterasi yang kedua. Selanjutnya, untuk perhitungan iterasi 2, dari hasil XU dan juga YU iterasi pertama akan dilanjutkan dengan iterasi kedua dari dimulai mengulang dari langkah keempat, yaitu menghitung nilai jarak dan sudut pendekatan dengan hasil sebagai berikut. Nilai pendekatan jarak RU-nya 199,82, begitupun jarak US-nya 99,954, dan juga didapatkan nilai sudut pendekatannya untuk sudut HRU 239,99 derajat, sudut RUS 149,99 derajat, dan sudut UST yaitu 240,0112 derajat. Kemudian susunan matriks AP, F, dan X sama seperti sebelumnya. Hasil dari persamaan yang sudah disusun sama dimasukkan ke dalam untuk menghitung matriks X. Dengan rumus yang sama seperti iterasi pertama, didapatkan nilai X yaitu 2,3404 kali 10 pangkat minus 5 untuk DXU dan juga 2,9164 pangkat 10 pangkat min 5 untuk DYU. Dihasilkan ini untuk menghitung koordinat definitif U dengan hasil yang pertama XU yaitu 1173,03955 feet, kemudian YU sama dengan 1099,92685 feet. Nah, dari hasil koordinat definitif U, selanjutnya dihitung kembali untuk koreksinya dengan rumus yang sama yaitu AX min F, didapatkan hasil seperti ini. Selanjutnya, menghitung varian baku. Dengan rumus yang sama, didapatkan simpangan bakunya yaitu 6,2963 sekian. Dari hasil simpangan baku ini sudah dirasa kecil dan minimum dan bisa untuk dilanjutkan untuk di mana sigma X sama dengan simpangan baku 0 kuadrat dikalikan A transpose dikali P dikali A. Dan rumus tersebut didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk varian diagonal utama, di mana itu mendefinisikan simpangan baku kuadrat XU 9 kali 10 pangkat minus 6 dan simpangan baku kuadrat YU yaitu 1,76526 kali 10 pangkat min 6. Dari variansi diagonal utama ini didapatkan standar deviasi atau ketelitian dari koordinat XU yaitu 0,001059005 dan ketelitian untuk koordinat YU yaitu 0,00132863. Dari perhitungan ini dapat disimpulkan yang pertama yaitu dalam melakukan pengerjaan ini melakukan proses linearisasi dengan deret Taylor untuk memperoleh persamaan linier, di mana persamaan linier ini digunakan untuk membuat matriks A, F, P, dan juga matriks X. Selanjutnya, dilakukan 2 kali iterasi untuk mendapatkan nilai parameter DX, Y, dan DX dan juga DY untuk yang lebih akurat. Selanjutnya, dari perhitungan didapatkan nilai koordinat U, yaitu XU 1173,04 feet dan YU sama dengan 1099,927 feet. Dan kemudian didapatkan juga nilai ketelitian koordinat titik U, yaitu untuk simpangan baku XU sama dengan kurang lebih 0,001059 dan untuk simpangan baku YU sama dengan kurang lebih 0,001329. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.